Assalamualaikum Kak, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, atau mungkin selamat malam ya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ada di wilayah Indonesia Timur. Mohon izin melanjutkan kembali diskusi kita ya terkait dengan kontrak. Kalau pada pertemuan yang lalu kita berdiskusi terkait dengan bagaimana menyusun rancangan kontrak, maka pada kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa. Baik Bapak dan Ibu ya, nanti seperti biasa gitu ya, Bapak dan Ibu boleh memberikan pendapat, boleh memberikan komentar ya terhadap apa yang kami sampaikan di sini gitu ya. Kalau kemarin Bu Nikmatun ini luar biasa banyak pertanyaan, Pak Bunyamin juga ya, Bapak dan Ibu yang lainnya juga kami harapkan itu bisa turut berdiskusi. Apa yang saya sampaikan belum tentu itu merupakan yang terbaik atau yang terbenar ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu ya itu juga punya pengalaman, punya praktek yang luar biasa sehingga di sini kita berdiskusi. Ya ini hal yang lumrah ya di dalam apa namanya berdiskusi jika terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Baik Bapak dan Ibu ya, kita akan menggunakan kembali slide yang disusun oleh LKPP ya. Unit kompetensinya, unit kompetensi 21 ya, menyelesaikan permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa ya. Bapak dan Ibu ya, namun barangkali sebelum kita membahas tentang kontrak pengadaan barang dan jasa ya, penyelesaian sengketanya ya, mohon izin kita ke slide yang menjadi lampiran ya dalam slide ini, yaitu terkait dengan peta ya, peta hukum ya yang ada di Indonesia. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ya sering membaca di media ya kalimat-kalimat yang ada di sini, perdatakah, pidanakah gitu kan, atau hukum tata negarakah, hukum administrasi negarakah dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak dan Ibu, peta hukum ya yang ada di Indonesia ya itu peta terkait dengan hukum privat dan publik ya. Kalau secara genus besarnya, klaster besarnya itu adalah hukum privat dan hukum publik. Kalau di sini Bapak dan Ibu lihat ya, ini privat ya, ini publik gitu ya. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau publik namanya juga publik ya Pak ya. Kalimat umum kan misalnya publikasi itu artinya dibuka selebar-lebarnya ya, diumumkan selebar-lebarnya, milik masyarakat banyak ya. Hukum publik kurang lebih itu juga seperti itu gitu ya. Hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Maka di dalam hukum publik ya itu ada pembidangannya lagi, ada anaknya lagi. Yang pertama adalah yang di sini nih Pak Bu, namanya hukum tata negara ya. Hukum tata negara ya hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar instansi ya atau lembaga negara. Misalnya hubungan hukum antar DPR dengan presiden. Kalau presiden mau di-impeach misalnya ya, nah itu terkait dengan hukum tata negara ya. Kemudian juga ada hukum administrasi negara yang ada di sini. Hukum administrasi negara dengan hukum tata negara ini adalah hal yang berbeda ya. Kalau hukum administrasi negara itu mengatur proses, mengatur prosedur, mengatur tata cara yang harus dilakukan oleh organ pemerintah ya atau oleh organ negara gitu ya. Sering juga disebut dengan hukum tata usaha negara ya atau TUN gitu ya, tata usaha negara atau TUN. Ini sering juga banyak yang menyebut dengan sebutan itu, TUN ya. Nah, yang berikutnya itu adalah hukum pidana. Hukum pidana, hukum yang mengatur ya
hubungan hukum ya antara warga negara ya yang melakukan pelanggaran pidana dengan negara yang tujuannya adalah untuk melindungi warga negara lain yang lebih luas ya. Ya misalnya saja kasus kriminalitas ya. Itu hubungan hukum antara negara dengan orang yang melakukan perbuatan kriminalitas yang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang lebih luas, keamanan, kenyamanan, ketertiban masyarakat yang lebih luas ya. Termasuk tindak pidana korupsi di sini ya. Itu dikategorikan sebagai hukum publik ya. Kemudian ada hukum internasional HI ya. Kalau ini mengatur hubungan hukum antara negara dengan negara, antara negara dengan lembaga internasional ya dalam konteks ya ini bukan perbuatan bisnis, bukan perbuatan dagang ya, tetapi hubungan antar negara atau dengan organisasi internasional ya. Dengan PBB misalnya, dengan WHO, dengan FAO gitu ya, itu kategorinya hukum internasional ya. Nah, selain hukum publik yang ada di sisi sini, Bapak dan Ibu ya, ini ada hukum privat ya, privat ya, privasi gitu kan, sering kita dengar ya, itu adalah istilah-istilah yang umum ya. Privasi ya tentu itu berkaitan erat dengan pribadi ya. Misalnya aja kan sering artis bilang, ini privasi saya, Anda tidak boleh ikut campur, misalnya kan seperti itu. Ya, jadi memang di dalam hukum privat ya, hubungan hukumnya itu hanya mengatur pihak-pihak yang terikat di dalam sebuah perjanjiankah atau di dalam sebuah kontrak ya. Orang lain itu nggak bisa ikut campur ya. Lembaga publik itu nggak bisa ikut campur ya. Maka kemudian ya di dalam hukum privat ya, hukum pribadi ini ya itu kita kenal juga ada yang privatnya itu internasional ya, kalau para pihaknya itu salah satunya adalah pihak di luar Indonesia. Ada juga ya yang sifatnya privat nasional ya. Nah, privat pun dibagi dua tuh. Ada yang ngomong kebendaan, ada yang ngomong keluarga. Kalau keluarga itu ya tadi tuh nikah, rujuk, cerai gitu kan, talak ya, waris. Nah, itu adalah bagian dari hukum keluarga, hukum privat ya. Begitu misalnya saya itu harus mewariskan sesuatu, maka hubungan saya adalah hubungan yang sangat sempit, privasi saya dengan keluarga saya gitu ya. Tetangga nggak boleh ikut campur gitu kan. Nah, kemudian hukum kebendaan. Hukum kebendaan ini terkait erat dengan bisnis misalnya, jual beli, kontrak, dan lain sebagainya. Ya, ini pun sama. Begitu saya berkontrak misalnya dengan Pak Dwi, ya, dengan Pak Lukman, ya misalnya, maka kemudian pihak lain itu nggak boleh ikut campur. Mereka bukan pihak yang terikat di dalam kontrak atau di dalam perjanjian. Nah, kemudian yang menjadi diskusi berikutnya adalah di manakah letak ya hukum ya pengadaan barang dan jasa gitu kan, sehingga nanti akan berpengaruh dengan bagaimana kita menyelesaikan sengketa pengadaan barang dan jasa. Ya, ini kalau saya boleh berpendapat, ya Bapak dan Ibu ini boleh tidak sepakat, boleh tidak setuju, ya kurang lebih saya menggambarkan seperti ini Bapak dan Ibu, ya posisi hukum, ya pengadaan barang dan jasa, ya. Jadi kalau ya kita berbicara tentang proses, prosedur, perencanaan, ya sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa, semua tahapannya sudah diatur di Perpres 16 atau di Perlem LKPP gitu ya. Itu adalah ranah-ranah hukum administrasi gitu ya. Ini adalah ranah hukum administrasi di mana ya cara ya proses prosedur kita melakukan pengadaan barang dan jasa itu sudah diatur tahapan demi tahapan, di mana kita harus mematuhi tahapan-tahapan tersebut ya. Itulah kemudian karena tahapan proses prosedur yang dilakukan oleh organ negara ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, maka ranahnya ranah hukum administrasi gitu ya. Nah, ketika ya mulai penandatanganan kontrak ya
sampai dengan serah terima pekerjaan di sini nih, gitu ya, serah terima pekerjaan. Mohon maaf gambar saya kurang ya. Mestinya di sini ada serah terima pekerjaan, gitu ya. Ranahnya adalah ranah hukum, ranahnya adalah sudah ranah hukum perdata, gitu ya. Ranahnya ranah hukum perdata. Memang di dalam apa namanya, ini lagi ya. Memang di dalam ranah hukum perdata ini ya, itu salah satu organnya yang terlibat adalah pemerintah ya, pihak satunya pemerintah, pihak keduanya swasta ya. Walaupun ya pihaknya itu adalah badan hukum publik ya, pihak pertamanya, tetapi itu tetap dikategorikan ranahnya ranah hukum perdata. Sehingga nanti kalau ada terjadi persoalan di dalam kontrak, maka yang kita gunakan penyelesaiannya adalah penyelesaian hukum perdata. Nah, inilah yang nanti kita akan diskusikan. Bagaimana proses penyelesaian ya secara hukum perdata. Ya, bukan hukum pidana, bukan hukum administrasi negara, gitu ya. Itu yang akan kita bahas ya pada sore hari ini ya, terkait menyelesaikan sengketa yaitu secara hukum perdata ya. Dan satu hal lagi Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau kita berbicara hukum perdata ya, maka kemudian terkait dengan sengketa kontrak ya, maka kita akan banyak berbicara tentang one prestasi ya, melanggar isi dari kontrak, melanggar isi dari sebuah perjanjian ya. Nanti kita akan melihat hal seperti itu gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu ya, itu sekilas pengantar tentang posisi hukum ya, di mana kedudukan hukum pengadaan barang dan jasa khususnya utamanya terkait dengan pelaksanaan kontrak ya. Nah, ini ada materinya, materi SKKNI ya, ini juga tidak akan disampaikan semuanya ya. Kita akan ambil saja yang relevan dengan Perpres 16 ya tahun 2018 ya. Tetapi kalau materi ini mau dibaca oleh Bapak dan Ibu secara utuh pun, ini adalah pengetahuan yang luar biasa dalam konteks pengadaan yang berlaku secara umum ya, baik yang yang dilakukan oleh swasta gitu kan, dan juga bisa dikontekstualkan dengan yang dilakukan dari sisi pemerintah ya. Kalau terkait kegagalan pelaksanaan kontrak ya Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah banyak mendiskusikan ya waktu kita menyusun rancangan kontrak. Potensi-potensi apa saja, atau waktu kita mendiskusikan pengendalian kontrak juga ya, itu potensi-potensi apa saja yang mungkin itu bisa terjadi. Kita sudah banyak mendiskusikan. Nanti mungkin bagian itu adalah bagian yang kita skip gitu ya, yang kita skip ya. Nah, setiap kontrak tentu Bapak dan Ibu itu memiliki permasalahan sendiri ya, memiliki persoalan sendiri di dalam pelaksanaannya ya, yang kalau menurut SKKNI ini setiap kontrak ya, semakin besar kontrak maka semakin kompleks pula ya, dan semakin besar kemungkinan terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak ya. Itu hal yang memang make sense seperti itu ya. Ketika kontrak kita adalah kontrak yang sederhana dibandingkan dengan kontrak yang besar ya, misalnya kontrak konstruksi ya, ya itu tentu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kegagalan pelaksanaan kontrak yang juga berbeda gitu ya. Yang itu kemudian waktu kita belajar pengendalian kontrak itu kita upayakan supaya itu tidak terjadi gitu ya. Ya, nah Bapak dan Ibu ya, jika nanti terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak misalnya ya, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Apa yang harus kita siapkan ya? Memang betul pengendalian di awal kan kita pernah berdiskusi ya kemarin bagaimana cara kita mengendalikan itu supaya tidak terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak. Tetapi ya peluang itu, kemungkinan itu masih bisa saja
terjadi. Ya. Nah, jika hal itu yang terjadi, ya, maka ketika terjadi persoalan, ketika terjadi problem, maka kemudian Bapak dan Ibu, ya, sebaiknya itu Bapak dan Ibu itu membentuk sebuah tim. Kalau di Perpres 16 di Perlem LKPP itu disebut tim peneliti kontrak untuk meneliti kira-kira ya kegagalan ini itu disebabkan oleh apa. Nah, nanti kemudian dicari lagi solusinya itu seperti apa, gitu kan? Solusinya seperti apa. Dan kemudian ya nanti kita bisa memberikan keputusan ya apakah kontrak ini dilanjutkan oleh penyedia yang awal atau harus diputus kontrak. Kalau harus diputus kontrak, lalu langkah apa yang harus dilakukan? Stok opnamnya kah misalnya, itu seperti apa? Kemudian memilih penyedianya kembalikah, itu seperti apa? Nah, semua itu ya kami sarankan ya itu tidak ditanggung oleh PPK sendiri, tetapi bisa dibantu oleh tim ya peneliti kontrak untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian memecahkan masalah sampai memberikan saran dan rekomendasi ya yang terbaik apa terhadap ya persoalan yang dihadapi ya. Tentu bagaimana cara membentuk timnya, siapa yang terlibat di dalam timnya, berapa jumlahnya, perpres, perlem tidak mengatur sampai sedetil itu adalah diskresi Bapak dan Ibu ya. Tetapi kalau SKKNI menyarankan ya sebaiknya timnya jangan terlalu banyak gitu ya, yang khusus aja spesifik gitu kan, sehingga orang yang bekerja di situ ya, yang memikirkan itu ya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lengkap karena kalau terlalu banyak pun ya itu tidak akan efektif. Jangan-jangan banyak free rider saja ya yang senang namanya tercantum di dalam misalnya SK tim gitu ya. Nah, maka perlu disusun tim yang sangat efektif ya. Paling enggak ya kalau saya berpendapat nanti Bapak dan Ibu boleh ya itu tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Tim yang terlibat di dalam penelitian kontrak itu satu ya tentu PPK itu sendiri dan stafnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang memahami aspek teknis gitu ya. Misalnya kalau konstruksi terjadi persoalan ya keterlambatan misalnya atau gagal memenuhi ketentuan yang ada di dalam perjanjian misalnya kita libatkan ahli konstruksi. Kita minta pendapat beliau ya kira-kira ini enaknya seperti apa ya. Jadi satu ya selain PPK-nya sendiri itu adalah orang yang paham teknis. Kemudian yang kedua ya Bapak dan Ibu ya barangkali yang perlu juga dilibatkan dalam tim itu adalah orang yang paham tentang keuangan, mekanisme pembayaran misalnya, mekanisme pengenaan denda misalnya. Ya, nah itu kemudian dilibatkan. Jadi tadi PPK-nya dan tim sendiri, kemudian orang yang ahli teknis, kemudian orang yang ahli keuangan gitu kan. Dan satu lagi yang juga perlu menurut saya untuk dilibatkan di dalam tim ini itu adalah orang yang memahami aspek hukum ya, hukum kontrak ya itu bisa juga dilibatkan ya. Bagaimana atau sumbernya dari mana orang-orang tersebut ya boleh meng-hire ahli atau melibatkan ahli ya tenaga ahli atau ya menggunakan teman-teman kita yang memang punya kewenangan dan kompetensi di bidang itu. Misalnya kalau untuk hukum melibatkan biro hukum gitu misalnya ya. Kalau untuk teknis itu bisa mengundang tergantung kalau konstruksi misalnya kita libatkan dari Kementerian PUPR atau Dinas PUPR yang ada di daerah Bapak dan Ibu ya. Kalau keuangan bisa melibatkan bagian keuangan untuk mendiskusikan hal-hal tersebut ya. Itu yang disarankan SKKNI ketika kita menghadapi persoalan ya. Tadi ingkar janji pelaksanaan kontrak, kegagalan pelaksanaan kontrak ya. Baik Bapak dan Ibu ya. Kemudian berikutnya ya kegagalan ya itu mungkin bisa terjadi itu ke dalam 3 klaster Bapak dan Ibu ya. Yang pertama itu kegagalan kecil. Yang kedua itu kegagalan besar dan yang ketiga itu adalah kegagalan kritis. Apa maksud dari kegagalan kecil? Apa maksud dari kegagalan besar? Apa maksud dari kegagalan kritis? Iya,
Ada yang mau berpendapat? Silahkan, boleh ditulis ya. Bu Nikmatun ini mungkin biasanya aktif. Kami juga mengundang Pak Dwi, Pak Mulyan, Pak Sudarmanto, dan Bapak Ibu sekalian, Pak Bunyamin ya, untuk juga memberikan pendapat. Kira-kira apa ya kegagalan kecil itu? Apa kegagalan besar? Dan apa kegagalan kritis? Boleh ditulis, boleh angkat tangan. Iya, sambil menunggu ya Bapak dan Ibu. Kegagalan kecil ya, ini adalah kegagalan yang kalau menurut SKKNI ya, itu adalah kegagalan yang terjadi ya, yang tidak ya berpengaruh terhadap kinerja ya barang dan jasa yang dihasilkan itu secara signifikan gitu ya. Apa contohnya? Misalnya ya misalnya saja saya sebagai pihak penyedia ya diminta oleh Pak Dwi misalnya untuk membuat sebuah gedung ya yang nanti akan digunakan ya untuk proses bisa proses belajar, bisa pertemuan gitu kan. Jadi ruangan semacam aula lah gitu ya, aula ya. Kemudian saya lakukan itu, saya bangun ya. Ternyata tiba-tiba ya sampai dengan tanggal serah terima yang harus dipenuhi oleh saya ya, final handover misalnya gitu ya. Saya masih kurang catnya ya, ngecat pintu ya, 2 panel pintu gitu ya, 2 panel pintu ya. Nah, itu adalah contoh kegagalan kecil ya. Walaupun saya belum mengecat pintu, tetapi aula tersebut, ruangan tersebut itu sudah bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Ya bisa belajar mengajar, bisa pertemuan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kegagalan kecil. Nah, kalau kegagalan besar ya, Bapak dan Ibu ya, itu adalah kegagalan ya di mana jika itu terjadi ya maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dari barang dan jasa yang kita adakan ya. Kegagalannya besar ya, tetapi kinerja barang dan jasa itu masih bisa digunakan, tetapi digunakannya itu tidak sempurna. Misal contoh ya, tadi masih bangunan ya. Saya diminta oleh Pak Dwi membuat bangunan. Ternyata ya ketika saatnya harus serah terima pekerjaan ya, bangunan tersebut belum ada jendelanya, belum ada pintunya ya. Atapnya sih sudah ada, tetapi plafonnya belum ada. Misalnya seperti itu, gitu ya. Padahal pada hari tertentu ya setelah serah terima tersebut ya harus ada kegiatan yang memang ada kegiatan yang memang harus dilaksanakan di situ, sudah didesain untuk dilaksanakan di situ ya. Maka kemudian ya ketika itu terjadi ya maka ruangan itu bisa digunakan ya, dipakai untuk belajar, dipakai untuk rapat. Cuma kan kemudian itu tadi ya gerah ya, AC-nya belum terpasang ya, angin masuk ya, suara masuk ya, dan itu akan mengganggu ya proses misalnya belajar mengajar atau proses rapat yang ada di situ. Nah, itu adalah kategori kegagalan besar. Lalu bagaimana dengan kegagalan kritis ya, kegagalan kritis ya. Kegagalan kritis ya Bapak dan Ibu ya itu adalah kegagalan yang terjadi ya. Ketika itu terjadi maka kinerja dari barang dan jasa itu sama sekali itu tidak bisa dicapai ya, tidak bisa sama sekali tidak bisa dicapai ya. Artinya barang dan jasa itu sama sekali tidak bisa digunakan, tidak bisa dimanfaatkan. Ya, misal contoh tadi bangunan ketika sudah akan dilakukan serah terima ya, ternyata bangunan tersebut itu ya rubuh misalnya, gitu kan? Karena misalnya ada kesalahan konstruksi misalnya, karena ada alat atau ada barang dan ada material yang digunakan itu tidak sesuai dengan seharusnya ya, kemudian rubuh gitu, hancur.
tidak bisa digunakan ya. Nah, jika itu terjadi ya maka itu dapat dikatakan sebagai kegagalan kritis. Nah, ya, kemungkinan itu bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi ya baik kecil, baik besar, baik kritis itu harus dilakukan upaya ya, upaya perbaikan ya. Apalagi kalau kegagalan kritis, apalagi kalau kegagalan besar, maka diperlukanlah itu tadi yang namanya tim ya peneliti kontrak ya untuk meneliti, untuk mengkaji, untuk memberikan rekomendasi kepada PPK. Ini kira-kira sebaiknya seperti apa gitu ya, seperti apa ya. Satu hal juga barangkali yang bisa dilakukan ya adalah dengan melibatkan ya peran dari API ya, aparat pengawas internal pemerintah ya, inspektorat kah gitu ya, di pusat ya atau di daerah pun namanya inspektorat ya, itu bisa juga memberikan masukan ya, karena memang peran dari inspektorat itu adalah sebagai pembina, bukan lagi sebagai watchdog ya yang menyatakan ini benar ini salah gitu ya. Inspektorat punya juga peran ya sebagai probity ya advisor ya, probity advisor ya yang mengawal proses juga ya, yang memberikan advice ya kepada kita ya aparat pemerintah jika terjadi persoalan-persoalan di dalam pelaksanaan kontrak gitu ya. Nah, ini bisa dilibatkan, bisa dilibatkan. Iya, ini contoh-contoh kegagalan kontrak. Barangkali kemarin kita sudah banyak mendiskusikan gitu ya. Intinya ya kalau boleh mengulang kembali, boleh merefresh kembali ya. Kita punya 5 tujuan kan ya terkait dengan apa namanya kita melakukan penyusunan kontrak dan melakukan pengendalian kontrak. 5 tujuan tadi ya supaya barang dan jasa tepat waktu, tepat spek, tepat kuantitas, jumlah ya, tepat harga ya, kemudian juga tepat lokasi delivery-nya gitu, atau serah terimanya gitu ya. Nah, kegagalan kontrak itu nggak jauh dari itu kan, waktunya telat, kualitasnya nggak sesuai, kemudian kuantitasnya kurang gitu ya, harganya kemahalan itu dari sisi penyedia ya, sehingga dia harus menanggung kos yang lebih gitu kan, kemudian tempat serah terimanya juga itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ya. Kemungkinan itu bisa terjadi dengan variasi persoalan yang bermacam-macam gitu ya. Dengan variasi persoalan yang bermacam-macam. Maka jika itu terjadi ya PPK itu diharapkan memiliki pengetahuan ya, knowledge bagaimana menyelesaikan persoalan ya. Nggak harus pinter gitu kan, kalau pinter itu luar biasa banget, keren gitu kan. Nah, tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita memahami sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan ya. Langkahnya apa gitu kan, pinter enggaknya gitu kan, substansinya itu bisa dibantu oleh pihak lain ya, oleh tim tadi gitu ya, atau oleh pakar-pakar yang lain gitu ya. Nah, di dalam slide ini di SKKNI gitu ya, diajarkan gitu kan bagaimana cara kita memecahkan masalah gitu ya. Sebetulnya mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah melaksanakan atau mengikuti diklat pimpinan, baik itu diklat PIM untuk pejabat eselon 4 ya ataupun eselon 3 ya maupun mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah eselon 2 ya, diklat PIM tingkat 2 ya. Itu kan diajarkan ya bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah. Misalnya kalau saya nggak tahu ya, rasanya sih standarnya sama gitu ya, di pusat maupun di daerah ya, standar yang diberikan oleh LAN. Kalau di tingkat 4 kan kita diajarkan akar masalah, pohon masalah, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di tingkat 3 itu diajarkan lagi ada yang namanya USG gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di dalam slide ini itu juga diajarkan ya beberapa cara kita melakukan identifikasi permasalahan ya.
Sekali lagi Bapak dan Ibu, ya ini adalah tools saja ya yang bisa digunakan. Banyak tools ya apa yang ada ya yang bisa kita gunakan ya. Nah, di dalam slide ini hanya sebagian contoh saja gitu ya. Tools ini bukan berarti sesuatu yang mengikat. Bapak dan Ibu itu bisa memilih sesuai dengan apa namanya appetite dari Bapak dan Ibu sekalian, ingin memilih yang mana, disesuaikan juga dengan problem-problem yang terjadi gitu ya. Problem-problem yang terjadi ya. Nah, ini salah satu hal yang diajarkan di dalam SKKNI ya. Ini namanya fishbone ya, fishbone. Kalau Bapak dan Ibu ya melihat judulnya ini ada yang menciptakan itu namanya Ishikawa. Yang menciptakan namanya Ishikawa ya. Fishbone ya. Fishbone itu sebetulnya sama aja sama pohon masalah ya. Cuma dibikin aja seperti tulang ikan gitu kan, tidak dibikin seperti ranting pohon gitu ya. Dimana ya kita harus menentukan problemnya apa sih gitu kan. Setelah kita tahu problemnya, kita mencari sebabnya apa gitu kan. Tentu sebuah problem itu bisa banyak sebab gitu ya, bisa banyak sebab ya. Nah, ini yang kemudian perlu dicari dan dibahas bersama gitu ya. Misalnya saja ketika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ya. Terlambat nih gitu kan. Ini sebabnya apa sih? Apa karena orangnya kurang, orangnya nggak kompeten misalnya, atau apa? Atau karena cuaca misalnya yang tidak menentu, atau apa? Atau karena materialnya yang susah di pasaran, atau apa? Nah, ini yang kemudian kita cari. Nah, sama seperti tools yang lain, barangkali Bapak dan Ibu ya, itu juga diajarkan ya. Kita selalu diingatkan ya. Kita harus bisa membedakan mana problem ya, mana simptom atau gejala gitu ya. Kalau sering dicontohkan mungkin Bapak dan Ibu ya sering ikut pelatihan, ikut diklat ya, baik diklat BIM atau diklat yang lainnya terkait dengan metode penyelesaian masalah ya, itu sering dicontohkan adalah pusing ya. Pusing ya, itu apakah sebuah simptom atau gejala atau itu adalah sebuah masalah gitu ya. Ya tentu banyak variasi pendapat dan lain sebagainya ya. Tetapi ya barangkali ya saya berpendapat pusing itu simptom gejala saja gitu kan. Akar masalahnya apa? Masalahnya apa itu yang harus dicari tahu gitu kan. Apakah memang belum makan? Apakah kehujanan? Apakah diputus pacar? Apakah nggak punya duit? Ya itu kan banyak sekali tuh ininya sebab-sebabnya. Nah, itu yang kemudian kita cari ya. Kalau pusing tadi dianggap sebuah problem, ya kita langsung main hajar aja ya. Itu kasih obat Bodex misalnya. Padahal pusingnya kita bukan karena kehujanan ya. Padahal pusing kita itu karena misalnya nggak punya duit gitu kan. Nah, yang kayak gini itu kita perlu identifikasi ya. Nah, ini kita rumuskan ya. Bagaimana cara merumuskannya? Ya bisa PPK itu membuat dulu draftnya ya, draft fishbone-nya ini ya. Kemudian setelah draft fishbone-nya jadi oleh PPK dikomunikasikan kepada timnya yang ada di lapangan, kira-kira benar nggak kayak gini ya. Nah, nanti setelah itu dirumuskan di level tim, itu bisa dibawa ke level yang lebih besar lagi ya. Maksudnya tadi langkah pertama itu membahas dengan tim internal PPK, langkah kedua dengan tim yang lebih besar ya, yang tadi tim peneliti pelaksanaan kontrak ya. Lalu didiskusikan lah itu problem-problemnya ya. Sebab-sebabnya apa? Kenapa itu terjadi? Lalu disepakati ya oleh secara bersama ya, secara aklamasi misalnya kira-kira sebab yang utamanya itu apa ya. Misalnya saja sebab utamanya itu ya tadi ya,
oh ternyata ini adalah persoalan cuaca, ya. Maka kemudian nanti kita diskusikan kembali, ya. Kalau karena cuaca, itu solusinya seperti apa, ya. Ini contoh fishbone, ya. Penerapannya saya pikir Bapak dan Ibu sudah cukup paham, gitu ya. Ini tidak jauh beda dengan akar masalah atau pohon masalah, ya. Yang pertama itu di sini tentu ya di bagian problem itu dituliskan ya, misalnya tadi ya terlambat gitu kan, melebihi jangka waktu yang ditetapkan, sebabnya apa? SDM kah ya, cuaca kah ya, atau material kah gitu dan lain sebagainya. Nanti kemudian kita pilih salah satunya, misalnya contoh di sini adalah cuaca gitu ya. Iya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu ya, itu adalah tools yang lain lagi ya, brainstorming atau curah pikir ya, jajak pendapat ya. Kalau ini ya itu nggak ada pakai fishbone misalnya ya, kita hanya mendiskusikan saja, misalnya terjadi keterlambatan ya, kita kumpulkan ya tim teknis kita ya, kita berdiskusi dengan tim teknis ya, ini kenapa terjadi ini, lalu kan semua orang punya pendapat ya, pendapat itulah yang kemudian ya disepakati bersama, ditentukan sebagai hasil ya dari diskusi kita, itu adalah masalah yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan yang harus dipecahkan ya. Nah, kalau brainstorming, curah pikiran seperti ini ya, itu metode pelaksanaannya bisa bervariasi ya, bisa formal, bisa informal ya. Kalau formal misalnya dalam sebuah rapat gitu kan. Kalau informal ya itu sambil ngopi-ngopi misalnya, sambil kunjungan lapangan misalnya, atau ya aktivitas-aktivitas lainnya yang lebih rileks dan lebih santai ya. Nah, di sini kemudian kita mendiskusikan ya. Kalau yang formal bisa saja itu dibantu dengan tools tadi, misalnya dibantu dengan fishbone tadi gitu kan, ditampilkanlah draftnya ya, dibahas bersama ya, mencari akar masalahnya itu apa, serta kemudian mendiskusikan solusinya seperti apa ya. Ini salah satu contoh ya terkait dengan brainstorming ya, untuk menggali sebuah persoalan. Nah, ini tadi ya terkait dengan simptom dan akar sesungguhnya. Ya, tadi kita sudah banyak diskusikan, gitu ya. Iya, bisa juga gitu ya, menyelesaikan masalah itu, mencari persoalan itu dengan kita berkontemplasi ya, kita mengembangkan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Apa sih masalahnya, kenapa sih, bagaimana sih, dan lain sebagainya ya. Ini juga hal yang barangkali bisa dilakukan ya. Sebelum kita misalnya brainstorming dengan kawan kita, dengan teman kita sudah mulai memikirkan, sudah mulai bikin orat-orat gitu kan. Apa, kenapa, bagaimana gitu kan. Itu yang kemudian dituliskan ya. Yang kemudian nanti dikomunikasikan dan didiskusikan dengan teman-teman kita yang lain gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya yang saya hormati, yang saya cintai ya, ini adalah kemungkinan-kemungkinan terjadinya permasalahan ya. Ada karena kondisi kahar ya, ada karena permasalahan kebijakan dan anggaran, ada permasalahan di dalam ya isi kontrak itu sendiri, ada permasalahan teknis ya, ada permasalahan lapangan gitu kan. Nah, ini yang kemudian ya Bapak dan Ibu ya perlu diidentifikasi ya. Kalau waktu kita menyusun rancangan kontrak ya, menyusun rencana pengendalian misalnya, itu kita diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Nah, inilah resiko-resiko yang mungkin terjadi ya. Nah, kalau ini terjadi ya maka harus dilakukan upaya tadi mencari persoalan dan memberikan saran rekomendasi perbaikan ya. Nah, ini di dalam slide SKKNI itu digambarkan seperti segitiga gitu ya. Ini bukan tanpa sebab nih gitu kan. Bukan gambar yang nggak ada makna ya. Ini adalah gambar yang
mengandung makna ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, untuk yang permasalahan lapangan itu ada di posisi bawah karena memang ya itu adalah persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan yang kita temui ya sehari-hari. Misalnya saja ketika kita punya kontrak pengadaan barang dan jasa ya di lapangan mungkin terjadi sesuatu peristiwa yang menghambat pelaksanaan kontrak ya yang bisa menyebabkan kontrak itu terlambat ya. Salah satu contohnya misalnya ya ternyata di sana banyak sekali premannya gitu kan, sehingga kalau barang mau masuk ya, material mau masuk ya itu dijaga, dihalangi gitu kan. Kalau nggak dikasih uang misalnya, kemudian itu nanti disandra gitu kan, dipersulit ya proses masuknya barang dan jasa. Ya itu mungkin terjadi, itu mungkin terjadi ya. Nah dan banyak mungkin terjadi di lapangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya permasalahan teknis ya. Ini ada di urutan berikutnya ya. Ini terkait dengan site kita ya. Ketika misalnya pekerjaan konstruksi itu ya, kita melakukan proses penggalian ya. Ternyata di situ ya ada arca misalnya. Ada yang tidak terlihat, ada yang tidak nampak. Wah, ini kan udah persoalan teknis nih ya. Nggak bisa arca itu langsung disikat, langsung diangkat ya. Harus ada metode tertentu ya yang itu berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kontrak gitu ya. Yang namanya arca kan biasanya ngangkatnya itu ya. Kalau lihat di TV-TV, saya bukan arkeolog gitu, tetapi rasanya itu harus perlu ketelatenan dan ketelitian tuh. Pakai kuas itu untuk ininya apa menghilangkan tanah-tanah yang ada di sekitar arca gitu ya, pakai kuas gitu kan, luar biasa ya. Tentu itu membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, jika terjadi hal seperti itu maka perlu dilakukan ya tadi rapat oleh tim untuk membahas ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Kemudian yang berikutnya permasalahan kontrak ya. Ini dispute terhadap isi kontrak, isi perjanjian. Mungkin saja begitu kontrak sudah ditandatangani ya, ternyata ada perbedaan penafsiran di antara para pihak ya. Yang ini kemudian juga harus diselesaikan ya supaya tidak terjadi perbedaan, supaya tidak terjadi permasalahan ya dalam pelaksanaan kontrak, supaya barang ya atau jasa yang dilakukan itu bisa hadir tepat waktu ya. Permasalahan kebijakan dan anggaran mungkin saja bisa terjadi ya. Contohnya aja sekarang gitu kan. Sekarang kan dilakukan realokasi sama refocusing kegiatan gitu kan. Walaupun sementara kontrak-kontrak yang sudah berjalan ya itu tidak bisa tidak dilakukan penyesuaian. Yang dilakukan penyesuaian adalah kontrak-kontrak yang akan dilakukan ya. Misalnya ya terjadi sesuatu ya yang pada akhirnya kegiatan yang sudah dikontrakkan harus direvisi, itu bisa saja terjadi, tetapi kemungkinannya kan kecil tuh ya, maka itu ada di posisi paling atas ya. Kalau misalnya ternyata ada kebijakan anggaran sehingga lingkup pekerjaan itu harus dikurangi ya, maka kemudian ya itu harus dilakukan perubahan kontrak, dan pejabat peneliti pelaksanaan kontrak lah yang kita minta bantu untuk menganalisa, untuk mengkaji pengurangannya itu seperti apa gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya kondisi kahar ya, keadaan yang di luar kemampuan para pihak gitu ya. Ini adalah tangan Tuhan katanya, hand of God gitu kan. Cuma Tuhan aja yang bisa menyelesaikan ya. Itu juga mungkin bisa terjadi ya. Ini adalah hal-hal atau kondisi ya di mana ya kegagalan pelaksanaan kontrak itu mungkin terjadi gitu ya. Itu mungkin terjadi ya. Iya. Yang berikutnya ini ada bagaimana cara ininya ya, kita skip saja. Nah, ini juga adalah tools ya. Bagaimana cara kita menilai ya, mencari solusi dan mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ya. Ya, ini gambarnya orang dorong-dorongan nih. Ada yang ke sini dorong gitu ya. Sorry. Ada yang ke sini dorong gitu kan. Ya, ini ke sini nih bentuknya.
Nah, itu kan dorong-dorongan. Namun sebelum saya menjelaskan hal ini terlebih dahulu, ya, mohon izin Bapak dan Ibu, ya. Tadi kan kita sudah mendiskusikan bagaimana mencari sebuah persoalan, ya, dari fishbone tadi misalnya, ya. Kita sudah menemukan satu sebab. Oh, ternyata sebabnya itu karena cuaca, itu kan karena cuaca. Oh, ini karena cuaca, misalnya ya, karena cuaca. Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan ya persoalan tersebut, gitu ya? Kita mendiskusikan ya alternatif ya persoalan karena tadi cuaca ya, sehingga kita tidak bisa misalnya melakukan proses pekerjaan konstruksi ya yang itu menghambat pelaksanaan pekerjaan konstruksi ya. Apa yang harus dilakukan, untuk apa yang dilakukannya ya terhadap sebuah persoalan yang sudah kita temukan tadi ya, maka kita merumuskan saran ya, kita menyampaikan alternatif solusi ya. Kita belum pada solusi yang definitif ya. Persoalan cuaca tadi ya, misalnya gitu ya, itu kita mengembangkan ya beberapa saran, beberapa rekomendasi gitu ya, calon rekomendasi ya, calon rekomendasi. Mungkin ya misalnya ditunda ya, tunda pelaksanaan pekerjaan sampai cuaca baik ya. Cuaca itu misalnya hujan yang terus-menerus. Ya, mungkin ditunda ya. Atau menggunakan metode lain ya yang lebih yang lebih oke lah ya. Ini jadi metode teknis yang lebih oke ya. Dengan menggunakan alat-alat yang lebih canggih sehingga di dalam hujan pun misalnya proses pekerjaan konstruksi itu masih bisa dilaksanakan ya. Saya bukan ahli bangunan ya, tetapi ini hanya ini aja mengilustrasikan saja ya, misalnya gitu kan, menggunakan ya, ini pilihan yang lain ya, solusinya itu adalah terpal. Waduh, pakai terpal yang gede banget gitu kan, sehingga hujan ya itu bisa dikendalikan gitu kan, bukan dikendalikan, bisa dihalangi gitu kan, bisa dihalangi gitu ya, pakai terpal yang besar misalnya ya, sehingga bisa mitigasi lah gitu ya terjadinya hujan tersebut ya. Paling enggak ada 3 alternatif ya untuk menyelesaikan persoalan. Nah, 3 alternatif inilah yang kita lakukan force field analysis ya. Bahasa sederhananya sebetulnya force field analysis, bahasa lainnya itu adalah cost and benefit analysis lah gitu kan. Di sini sisi benefitnya, di sini sisi cost-nya gitu kan. Dihitung ya. Kalau pakai kalau ditunda itu gimana? Kalau pakai tools yang lebih atau peralatan yang lebih keren lagi itu gimana? Kalau pakai terpal itu gimana? Untung ruginya apa? Ya, cost and benefit ya. Nah, ini didiskusikan nih di antara para pihak. Boleh diskusinya dengan metode brainstorming gitu ya, dengan brainstorming ya. Kita menyepakati ya, ternyata dari 3 hal ini yang dipilih misalnya itu adalah penundaan misalnya. Penundaan itulah yang kemudian kita rekomendasikan ya kepada PPK ya untuk mengambil keputusan oh ya ditunda. Kalau ditunda, maka kemudian kontraknya juga diubah, gitu ya. Kontraknya diubahnya seperti apa? Itu juga dibantu lagi oleh ya tim peneliti pelaksanaan kontrak, gitu ya. Nah itu bisa dilakukan seperti itu, gitu ya. Bisa dilakukan seperti itu, ya. Cost and benefit analysis. Cost and benefit analysis di sini, force field analysis ini itu bisa dilakukan secara kualitatif, ya. Jadi cuma omong-omongan aja, kemudian aklamasi, menyepakati ya keputusan-keputusan yang terbaik ya. Tetapi ya bisa juga dikuantifisir
ya dikuantitatifkan, dihitung dengan nilai ya, maka itu bisa dikasih angka ya, 1 sampai dengan 5 misalnya ya, untuk setiap aspek yang akan dinilai ya, untuk setiap setiap aspek yang akan dinilai ya. Kalau contoh di sini misalnya ini gitu kan, wah ini bisa nih dikasih angka, ya, angkanya berapa, apakah 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, itu silakan disepakati bersama gitu kan. Kemudian variabelnya yang di sini itu apa, ya itu juga bisa didiskusikan bersama gitu kan, bisa didiskusikan bersama. Baru nanti di sini ada sisi benefitnya, karena ini positive drivers ya. Nah ini ada negative drivers atau sisi cost-nya gitu kan. Nanti tinggal dihitung saja ya, total dari ini semua itu berapa, apakah negatif ataukah positif gitu ya. Nah ini yang kemudian yang bisa kita diskusikan bersama gitu kan, dalam kita mencari solusi atau alternatif yang terbaik gitu ya. Ini adalah salah satu metode ya yang bisa digunakan ya. Tentu metode-metode lain di luar ini juga masih ada, masih banyak. Itu silahkan saja gitu kan. SWOT juga hal yang bisa digunakan ya. Kalau SWOT ya, melihat kekuatan, melihat kelemahan, peluang ya, dan tantangan. Saya pikir Bapak dan Ibu ya ini sudah sangat jago sekali bagaimana kita melakukan analisa SWOT ya. Jadi yang 3 pilihan tadi ya, misalnya tadi tunda, misalnya tadi menggunakan alat ya yang lebih canggih dan menggunakan terpal, yaitu kita kaji ya masing-masing, baik dari sisi S-nya, W-nya, T-nya atau O-nya. Nanti kita sepakati mana yang terbaik ya, mana yang bisa dipilih ya untuk menyelesaikan pelaksanaan dari sebuah kontrak gitu ya. Yang tadi tentu kontraknya kontrak yang tidak tercapai gitu ya, gagal gitu kan. Mau brainstorming lagi juga boleh, bisa gitu kan. Jadi tadi ada SWOT, ada force field analysis, dan ada juga apa namanya brainstorming lagi. Itu silahkan saja ya, metode banyak banget metode gitu kan. Ini hanya hanya beberapa contoh saja gitu ya. Nah dari hal tersebut sebetulnya ya beberapa hal yang bisa diputuskan ya dari berbagai sumber gitu kan. Ini dari agregasi dari persoalan-persoalan di lapangan yang dirumuskan oleh tim penyusun modul itu ya. Itu tentu ya solusi yang bisa diambil tentu adalah upaya perbaikan oleh penyedia barang dan jasa. Ya, kalau ini adalah solusi yang harus banget gitu kan. Karena Perpres 16 pun jika terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak, maka penyedia harus bertanggung jawab ya atas biayanya untuk memperbaiki keadaan ya. Baik dia menambah orang, menambah duit ya, mengubah metode kerja, itu tanggung jawab dari pihak penyedia gitu ya. Kemudian juga bisa penanganan oleh penyedia barang jasa yang lain dengan beban pembiayaan ditanggung penyedia barang dan jasa atau ditanggung perusahaan asuransi ya. Ini juga mungkin dalam konteks Perpres 16 gitu ya. Bisa dipersyaratkan ya di dalam perjanjian itu terkait dengan asuransi ya. Jadi si penyedia misalnya dia harus mengasuransikan fisik ya yang akan diserahkan kepada pemerintah gitu kan, sehingga paling enggak selama masa pemeliharaan misalnya ya, sehingga jika terjadi misalnya kebakaran kah ya atau runtuh kah, maka kemudian ya ini bisa dibebankan atau bisa di-cover oleh perusahaan asuransi gitu ya. Tetapi prinsipnya ya kegagalan pelaksanaan kontrak tadi ya kalau berbasisnya Perpres 16 itu menjadi tanggung jawab dari pihak penyedia. Ya pihak penyedia lah yang harus menanggung itu semua ya. Kalau dilakukan oleh pihak ketiga mungkin enggak gitu, oleh pihak lain mungkin enggak. Mungkin saja kalau Bapak dan Ibu lihat modal dokumen pengadaan, di situ dikatakan ketika terjadi pemutusan kontrak misalnya ya, maka kemudian ya pelaksanaan pekerjaan itu bisa dilakukan oleh
calon penyedia yang ada di urutan berikutnya, ya. Calon penyedia yang ada di urutan berikutnya, tentu ya prosedur klarifikasi dan negosiasi itu juga harus dilakukan, gitu kan. Nah, lalu siapa yang akan membayar, ya? Bisa saja dibebankan ya kepada pihak yang pertama tadi, gitu kan, pihak pertama, gitu ya. Uangnya dari uang yang pihak pertama tadi, ya, atau penyedia yang pertama tadi, gitu kan. Itu dimungkinkan, ya. Pemutusan kontrak itu juga bisa, gitu ya. Pemutusan kontrak itu juga bisa dilakukan, gitu ya. Bisa dilakukan. Iya. Nah, ini adalah bagaimana menyelesaikan kegagalan pelaksanaan kontrak, ya. Ini sih nanti bisa dibaca saja, ya. Ini beberapa contoh kegagalan pelaksanaan kontrak, ya. Ini hal yang apa namanya bisa dibaca saja, dan beberapa juga sudah dibahas waktu kita melakukan proses atau kita melakukan diskusi terkait dengan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, gitu ya. Nanti ini bisa dibaca saja, gitu kan. Nah, kemudian juga tadi ya pengendalian itu juga menjadi penting, ya. Jadi memang setelah ini agak nyampur nih antara pengendalian dengan kegagalan pelaksanaan kontrak, ya. Ini pengendalian nanti Bapak dan Ibu bisa baca saja, gitu ya. Bisa baca saja. Ya.